Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengingatkan kembali teman-teman, besok insya Allah hari Ahad tanggal 11 September bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah, di mana dikenal dengan hari Arafah. Dan ini sunnahnya kita berpuasa. Kata Nabi SAW waktu ditanya tentang puasa Arafah, beliau mengatakan puasa hari Arafah sehari bisa mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi satu hari puasa teman-teman bisa membersihkan 730 hari dosa. Ini jangan disia-siakan, dan ini besok. Mumpung kita masih hidup, maka puasalah teman-teman sekalian. Diniatkan puasa hari Arafah di dalam hati kita. Dan juga lusa di hari Senin Idul Adha, berkurbanlah teman-teman. Dan jangan ketinggalan sholat subuhnya. Sholat, tentu subuh kita nggak bertinggalan setiap hari, tapi ini di Idul Adha ada perintah secara khusus. Sholat subuhnya, sholat idnya, dan berkurbannya. 3 hal itu. Diambil dari surah Al-Kautsar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah hai Muhammad, kata sebagian ulama tafsir, subuhnya Idul Adha, Idul Adhanya, dan nahar adalah berkurbanlah setelahnya. Jadi salat Idul Adha jangan ketinggalan. Dan dalam riwayat Bukhari dikatakan Nabi SAW kalau tiba Id, itu selalu menyuruh seluruh masyarakat Madinah untuk hadir di lapangan, baik perempuan, laki-laki, orang tua, anak-anak, mereka semuanya hadir. Yang berhalangan tinggal mendengarkan khutbahnya, dan dianjurkan untuk menghadiri khutbahnya. Kemudian juga berkurban teman-teman sekalian. Bagi yang punya kemampuan, berkurbanlah. Kalaupun cuma 1 ekor nggak masalah, dan tidak akan berkurang harta seorang hamba karena bersedekah. Sedekah teman-teman sekalian, ini kesempatan emas. Menyembelih sendiri dengan tangan juga sebuah fadilah. Belajar, kalau belum pernah maka belajar, belajar menyembelih. Saya kadang-kadang kalau habis khutbah Idul Adha, seringkali sebelum saya meninggalkan tempat, saya akan menyembelih di depan para jemaah, dan saya ajak teman-teman untuk menyembelihnya supaya belajar, karena itu sunnah Nabi SAW. Dikatakan dalam sebuah riwayat sahih bahwasanya Nabi SAW menyembelih 2 ekor domba yang bertanduk dan berbintik-bintik kulit putih dan berbintik hitam, dan beliau menyembelih sendiri dengan kedua tangannya yang mulia, serta Nabi SAW meletakkan kedua kakinya di sebelah leher domba tersebut. Bagi yang punya kemampuan menyembelih lebih dari 1 ekor sangat bagus. Nabi SAW dalam riwayat ini 2 ekor domba, riwayat lain dikatakan 65 ekor Nabi SAW menyembelih, kemudian 15 ekor beliau sembelih sendiri, dan 50-nya disambung oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi menyembelih. Kalau ada yang mau menyembelih dengan sapi juga itu bebas. Kalau mampu 1 orang 1 sapi lebih baik. Tapi kalau mau partisipasi maksimal 7 orang, tapi bukan keharusan. Jadi di Indonesia kadang-kadang orang sudah mampu nih bayar sapi 1 ekor sendiri, tapi dia cari 6 orang lagi supaya dimasukin namanya secara paksa. Untuk apa membagi-bagi pahala kalau memang bisa didapatkan sendiri, gitu kan? Jadi nggak usah seperti itu. Nah itu juga fadilah teman-teman. Kemudian di hari-hari tasyriknya, dari sekarang, sebenarnya dari tanggal 1 Zulhijjah tanggal 2 September kemarin, sampai hari tasyrik, tanggal 13, hari Kamis depan, sampai 13 Zulhijjah, perbanyak bertakbir, bertasbih, dan bertahmid, terutama mengucapkan seperti diucapkan seringkali kalau kita dengarkan menjelang sholat id, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, gitu kan. Kita bertakbir. Di riwayat lain juga saya sudah pernah sebutkan dalam buku, ada bedah buku di YouTube, itu judulnya Wahai Muslim, inilah hari-hari emasmu. Saya membedah buku 10 awal Zulhijjah dan bagaimana tata cara kurban. Di situ juga saya jelaskan jenis takbirnya ada 2 macam. Riwayat yang lain Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau 10 awal Zulhijjah mereka di jalan, mereka di pasar, mereka selalu mengucapkan namanya takbir mutlak, takbir yang tidak diikat dengan waktu. Tapi 13 hari itu semua disunnahkan. Nabi SAW menyuruh kita untuk bertakbir, bertahmid, tapi ini tidak secara berjamaah tentunya, masing-masing orang melakukannya. Ada takbir muqayyad, terikat dengan waktu. Ini mulai dari besok hari Arafah subuh sampai terakhir hari tasyrik. Ini dikerjakan di masjid. Muqayyad, ada imam mengucapkan, lalu makmum mengucapkan. Namanya takbir muqayyad. Ini cuma dikerjakan selama hari Arafah, besok tanggal 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. Dan ini berakhir di waktu sholat maghrib atau isya dari hari tasyrik. Ini Allah alam yang muqayyad. Tentu lafadznya sama saja, dan ini disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ala kulli hal.